Berdasarkan pemantauan realisasi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 per tanggal 31 Mei tahun 2024 sebesar 89,41%. Jika nanti teman-teman dalam hasil verifikasi asesmen itu kalian dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial, otomatis bantuan kalian akan dicabut. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Hari ini ya, pertanggal 7 Juni, ada banyak kabar penting, kabar terbaru tentang Bansos, terutama untuk pencairan bantuan yang lewat PT Pos, karena beberapa hari lalu, pemerintah baru saja menurunkan surat terkait pencairan bantuan sosial lewat PT Pos untuk alokasi sebelumnya, alokasi April, Mei, Juni, yang memang belum cair sepenuhnya. Nah, kita akan bahas, dan juga kapankah ini bantuannya akan lagi disalurkan. Kemudian, untuk update terbaru juga untuk KPM, yang dalam beberapa hari ini akan dikunjungi oleh pihak pendamping terkait dengan resertifikasi, apakah kalian masih layak menerima bantuan. Jadi akan dibahas juga, jika kalian juga tahu nih, KPM golongan mana yang dipastikan tidak akan dapat lagi bantuan sosial di tahap selanjutnya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di-skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan untuk supportnya dengan cara like di komen bawah, bagaimanakah update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa, jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk bertukar informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update terbaru Bansos. Dan juga pun di FB kelebihannya kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, yang akan kenal Bansos, nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya, di Aryawan Agus. Dan juga saya ada TikTok teman-teman, akunnya Aryawan Agus 2, dan juga snack video. Dan juga buat teman-teman yang punya Instagram, punya TikTok, punya snack video, silahkan follow juga untuk update Bansos di sana. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan teman hari ini ya, pertanggal 7 Juni hari Jumat, kita doakan ada Jumat berkah dan juga ada kabar baik hari ini. Tapi yang jelas, sekarang ada dua info penting, info terbaru yang wajib KPM ketahui berkaitan dengan pencairan bantuan, khususnya yang lewat PT Pos untuk yang belum cair alokasi April-Juni, dan juga mengenai adanya kegiatan resertifikasi dari Kemensos melalui pendamping di daerah masing-masing. Nah, kita mulai dari update penyaluran bantuan yang lewat PT Pos ya, untuk alokasi April-Mei-Juni, karena sudah saya juga di video sebelumnya, di mana saya bilang akan ada masih sebagian kecil KPM yang akan mencairkan bantuannya itu di bulan-bulan ini, walaupun sempat terhenti, karena memang itu ada kebijakan lain, jadi sekarang baru akan lagi di-continue, teman. Jadi ini ya, surat resmi dari Kemensos per tanggal 5 Juni kemarin, jadi ini ya, kita baca ya, ini ya. Nah, jadi teman, oke, nomor 1175 ya, sekian. Lalu tanggal 5 Juni 2024, sifat penting, hal realisasi penyaluran Bansos PKH. Yang terhormat, Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial tahun 2024, PT Pos Indonesia Persero, di tempat. Berdasarkan pemantauan realisasi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 per tanggal 31 Mei tahun 2024 sebesar 89,41%. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merujuk realisasi penyaluran PKH Bansos, PKH tersebut di atas belum optimal. Yang kedua, sesuai Kep Dirjen nomor 3/3 sekian-sekian, PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial melibatkan dinas sosial setempat. Yang ketiga, berkaitan dengan hal tersebut di atas untuk mengoptimalkan realisasi penyaluran bantuan sosial tahap 2, 24, dan penyaluran berikutnya agar PT Pos melibatkan secara aktif SDMPK di setiap lokasi penyaluran.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Direktur Jaminan Sosial Faisal tembusan kesekian nih ya daerah ya. Nah, ini teman, jadi itu ya. Jadi teman-teman, Susu Pengaruh juga mengabarkan bahwa memang untuk pencarian bantuan PKH dan juga BPNT untuk alokasi April, Mei, Juni ini belum optimal. Jadi baru sekitar 89,41%, yang artinya ada sekitar 10,59% yang belum mencairkan atau mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT-nya pastinya untuk alokasi April, Mei, Juni. Nah, dan sekarang dari Kemensos meminta untuk PT Indonesia mengoptimalkan pencairan bantuan karena memang kan opsi 3 bulan ya alokasi April, Mei, Juni. Jadi sekarang bulan Juni masih cukup pantas dan juga masih belum terlambat untuk mencairkan bantuan sisa dari KPM yang belum mencairkan ataupun juga belum mengambil bantuannya di PT POS. Jadi diminta untuk kerjasama juga dari pihak SDN PKH, Pendamping Sosial, agar mereka mengingatkan dan juga mengecek KPM-KPM saja yang belum mencairkan ataukah ada kendala agar nanti bisa dibantu proses. Jadi juga buat teman-teman yang belum cair bantuan sosialnya untuk yang PT POS alokasi April, Mei, Juni, masih ada harapan ya, masih ada waktu. Jadi kalian coba aktif bertanya ke pendamping, ke perangkat desa, untuk terkait bantuan kalian, terutama yang belum cair alokasi April, Mei, Juninya. Jika sudah cair, kalian bisa abaikan ini, tapi kalau belum cair, kalian bisa cek apakah ada kendala, ataukah kapan ada pencairan bantuan susulan di daerah kalian, teman-teman. Seperti itu info penting yang pertama, ya. Kemudian teman juga ada info penting kedua, mengenai ada yang kabar bahwa pendamping sosial akan datang ke rumah-rumah KPM golongan ini untuk melakukan geotagging dan juga resertifikasi, teman-teman. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah KPM yang sudah mengikuti atau juga merasakan program bantuan sosial ini 5 tahun ini akan dicek apakah mereka masih layak ataukah tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Nanti akan dicek rumahnya kondisi seperti apa, dan juga akan ditanyakan beberapa hal pada kalian apakah sudah punya pekerjaan tetap, apakah masih menganggur atau bagaimana. Nah, jika nanti teman-teman dalam hasil verifikasi asesmen itu kalian dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial, otomatis bantuan kalian akan dicabut karena dianggap kalian sudah mampu, sudah punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, jadi kalian dirasa tidak perlu lagi menerima bantuan sosial. Tapi, jika nanti hasil asesmennya adalah dianggap kalian masih layak menerima bantuan sosial, yang artinya kalian masih belum mampu, belum punya pendapatan pasti, dan dianggap masih butuh bantuan, akan diperpanjang lagi dan diverifikasi lagi, dan akan diajukan ke Dinas Sosial untuk nanti dicek lagi, dan jika memang terbukti layak dan juga bisa bantuan lagi, akan menerima lagi bantuan. Ini pun juga infonya, batasnya tanggal 10 Juni, teman. Jadi tinggal lagi, kurang lebih 3 hari lagi ya, untuk update ini. Itu juga buat teman-teman, mungkin tidak semua ya, karena sebagian yang sudah 5 tahun lah, yang akan diverifikasi dan dicek, dan jika memang kalian dianggap tidak layak, akan dicabut bantuannya. Tapi kalau dianggap masih layak untuk bantuan, akan diizinkan bantuannya. Jadi memang tidak serta-merta setelah 5 tahun langsung dicabut. Akan diverifikasi ulang, dan akan dicek apakah kalian masih layak menerima bantuan sosial, teman. Seperti itu. Jadi itu ya update. Pagi ini kabar penting mengenai pembentukan PT POS, dan juga kabar terbaru mengenai proses geotagging dan juga resertifikasi Kemensos lewat pendamping, untuk memastikan KPM selanjutnya di tahap selanjutnya itu memang layak menerima bantuan sosial, seperti itu. Nanti siang kita akan bahas ya juga bantuan lewat KKS, dan juga update program prakerja. Karena siang nanti direncanakan akan mengurus gelombang 69. Jadi buat KPM yang sudah gabung gelombang, dan harus nanti kalian tinggal cek website terbaru untuk step cara beli kelas, agar nanti diberi uang tambahan juga setiap prakerja sampai dengan 1,7 juta rupiah, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!